Al-Quran? Mendidik anak jadi hafiz dan hafiz itu memang berat, sangat berat, karena itu butuh komitmen dari orang tua dan anak. Jadi kekompakan itu harus dari dua belah pihak, orang tua dan anak. Karena kalau hanya orang tua saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Dalam Talk bersama saya Aisyah Fauzia. Peran ibu itu penting bagi kehidupan seorang anak, terutama dalam mendidik seorang anak. Jadi di kesempatan spesial di Hari Ibu ini, Dalam Talk kedatangan tamu seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Nah, anak tersebut ini adalah seorang hafiz dan hafizah Al-Quran yang sering menjuarai berbagai lomba hafiz Al-Quran. Siapa sih beliau? Bagaimana beliau bisa mendidik kedua orang putra-putrinya sehingga bisa menjadi hafiz dan hafizah? Jadi sekarang saya sudah bersama ibunya sendiri. Halo Ibu, apa kabar? alhamdulillah baik Mbak Nama Aisyah. saya Aisyah Fauzia. Mungkin ibunya namanya siapa? Ibu Sri Rahayu. Oke, Ibu Sri Rahayu. Ibu, kalau boleh tahu ya, profesi dan kegiatan Ibu sehari-hari ini apa ya? Saya kalau pagi ngajar di TK Tunas Rimba Surabaya. Pulang sekolah itu saya ngajar les. Ya. Sorenya ngajar di TPQ Nyai Walida. Juga ngajar juga ya ibunya ya. Baik Ibu. Terus bagaimana awal mula Ibu terinspirasi menjadikan anak menjadi hafiz dan hafizah? Karena dulu waktu saya sebelum memiliki anak itu pernah punya murid yang pinter banget ngajinya. Akhirnya saya dalam hati bilang suatu saat nanti kalau saya punya anak, saya juga pingin anak saya pintar ngaji seperti itu. Terinspirasi dari salah satu seorang anak. Iya, seorang murid saya. Usia berapa Ibu mulai mendidik anak menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran itu saya mulai sejak kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya. Cara menghafalnya seperti apa Ibu, kalau boleh tahu? Menghafalnya itu kita perdengarkan dulu. Oh, perkenalkan Iya. dulu. Oh, kayak listening gitu. Iya, sebenarnya mendidik anak itu dari waktu dia masih dalam perut sebenarnya. Oh. Jadi kita dengarkan terus Al-Quran. Setelah itu saat dia sudah lahir, kita perdengarkan. Akhirnya kan sudah terbiasa sendiri anaknya nanti. Oh, begitu. Baik Ibu. Apa saja tahapan untuk mewujudkan itu semua Ibu? Yang pertama itu karena saya bukan dari lingkungan keluarga yang religius ya, maksudnya kita kan orang biasa, orang awam, bukan, tidak ada yang ustadz atau ustadzah. Jadi saya mendidik anak itu saya berikan lingkungan yang dekat dengan ustadz dan ustadzah. Jadi kita pilihkan dia lingkungan yang baik, yang dekat dengan ustadz-ustadz. Jadi dia terbiasa mengaji sejak kecil. Oh, begitu. Untuk usia Ibu itu berapa ketika mulai mengajarkan putra-putrinya menjadi hafiz-hafizah sebelum itu? Usianya Saya Ibu berapa? Sejak kelas 1 SD. Ibunya? Dia benar-benar menghafalkan itu. Ibunya? Usia ibunya? Waktu usia saya. Iya, usia waktu ibunya. itu karena saya terlambat menikah, jadi saya punya anak sudah umur 29 tahun. 29 tahun. Iya. Jadi umur 35-an gitu baru kita ajari dia. Berarti baru umur 35 baru mengajarkan. Iya. Oh, baik. Kemudian motivasi apa yang ditanamkan agar anak istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Sebenarnya motivasi itu dari anaknya sendiri ya. Karena anak saya yang pertama itu memang cita-citanya jadi hafiz Quran. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kita hanya mengarahkan saja. Dan cuman mendukung. Iya, gitu. kita mendukung saja. Baik Ibu, terus bagaimana langkah Ibu mendisiplinkan anak dalam menghafal Al-Quran? Disiplin itu karena kan sekolahnya full day, jadi dia di sekolah terbiasa menghafal. Di rumah mereka hanya murojaah saja. Itu pun
itu pun kalau mereka ada waktu karena sekolahnya full day ya. Jadi kalau sekolahnya tidak terlalu capek gitu baru murojaah. Kalau tidak ya hanya di sekolah saja. Oh begitu, Masya Allah sekali ibunya ini ya. Terus bagaimana ibu untuk menjaga kekompakan orang tua untuk menjadikan anak ini menjadi hafiz dan hafizah Quran? Mendidik anak jadi hafiz dan hafizah itu memang berat, sangat berat, karena itu butuh komitmen dari orang tua dan anak. Jadi kekompakan itu harus dari dua belah pihak, orang tua dan anak. Karena kalau hanya orang tua saja itu tidak bisa. Kalau anaknya tidak ada keinginan, tidak bisa. Kalau hanya dari anak saja, orang tua tidak mendukung, itu juga tidak bisa. Jadi kita harus komitmen sama-sama. Adik harus pintar ngaji, Mas harus pintar ngaji. Jadi mama mengantar jemput ke rumah tahfidz itu, kan ngajinya di rumah tahfidz itu. Jadi kita harus memang benar-benar bersabar. Iya, kuncinya emang soalnya harus sabar gitu untuk mendidik anak, apalagi ya. Terus apalagi Bu? Jadi anak itu godaannya yang hebat itu HP ya, kalau anak sekarang. Iya, zaman sekarang itu handphone ya. Iya, nggak bisa itu kalau maksudnya. Jadi handphone itu alhamdulillah kita pakai buat mendengarkan murojaah, terus lagu-lagu yang ada di Al-Quran itu, nada-nada. Iya, nada-nada Al-Quran itu. Jadi HP bisa kita fungsikan buat hal-hal yang bermanfaat juga. Iya, tapi terus, untungnya anaknya ibu ini bisa memanfaatkan handphone dengan baik. Iya. Walaupun kadang-kadang juga dipakai mainan juga. Iya, nggak apa-apa itu ibu. Terus, karena kan emang anak-anak nggak bisa dipisahkan dari itu. Tapi mereka bisa kita jami gitu loh, nggak lo main HP terus gitu. Dibatasi lah. Iya, dibatasi HP-nya itu. Seperti itu. Oke, kemudian kendala apa saja sih yang menurut ibu ini sangat berat dalam mendidik anak menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran? Kendalanya itu banyak ya, sebenarnya kendalanya itu karena kita kan, saya sendiri juga nggak bisa mengajari total karena saya mengaji juga nggak seberapa hebat gitu, malah saya yang setor ke anak-anak nanti hafalannya. Iya, baik ibu. Terus karena kendalanya itu banyak sekali Mbak. Kadang-kadang itu kalau dia lagi nggak mood, lagi males, lagi banyak tugas, iya, pikiran gitu. Mungkin anak ya. Nanti hafalnya nggak nambah-nambah, ini kok nggak nambah-nambah, kok hanya segini-gini aja. Iya mah kan banyak gitu. Ya, jadi banyak ini, kita hanya memotivasi, ayo Dek, nanti adik pasti bisa, atau Mas pasti bisa, gitu aja. Berarti ibu hanya memotivasi ya? Iya, kita hanya motivator aja. Iya, jadi motivator ya. Emang si orang tua itu harus jadi motivator untuk anak juga. Oh iya Bu, saya juga punya pertanyaan buat anak-anaknya. Mungkin adik-adik mau maju, soalnya kakak mau punya pertanyaan nih buat adik-adiknya. Mas. Kok lama ya? Ayo dong, maju. Ayo, dong. Mas. Maju dong. Ayo adik, maju. Ayo Dek. Halo adik-adik, namanya siapa kalau boleh tahu? Yang gadis namanya siapa? Natasha. Oh bagus Natasha. banget namanya, Masya Allah. Yang cowok namanya siapa? Satria. Baik, Satria. Kakak punya pertanyaan nih. Apa sih peran ibu dalam menghafal Al-Quran? Penyemangat saja. Kalau untuk adik Satria? Oh, motivator. Hanya motivator saja. Tim huru hara. Adik-adiknya lucu ya. Kemudian apa saja yang prestasi yang diraih sama adik-adik hafiz dan hafizah ini?
prestasinya tuh ini Mas harusnya. Apa saja prestasi? Ini waktu menang lomba juara 1 di Pemuda Hafiz. Masya Allah. Kemudian ini waktu adik ini menang cantik sekali. iya Masya Allah. di SD Islam Al Mizan waktu itu. SMP Islam Al Mizan ya Dek ya, tingkat Surabaya ini. Masya Allah, adik-adik semangat terus ya. Kemudian peran ibu setelah anaknya memenangkan perlombaan hafiz dan hafizul Al-Quran ini seperti apa? Adik-adik. Sebagai penyemangat dan juga mendampingi saat lomba. Saat lomba. Iya. Setelah menang. Peran ibu, anaknya setelah menang gitu kayak gimana? Setelah menang. Ibunya dong yang jawab. Yang itu, yang peran ibu setelah anaknya memenangkan. Peran ibu itu apa aja? Saya selalu berpesan kepada anak saya, setelah menang lomba tidak boleh punya sifat sombong, karena sombong itu pintu kehancuran kita. Pintu dari kehancuran kita itu sombong. Jadi jangan sampai punya sifat sombong, nggak boleh meremehkan orang lain, nggak boleh merasa diri kita yang terbaik, tetap tawadu, tetap menolong Rendah temannya, hati. iya, tetap menolong temannya yang susah menghafal itu tetap ditolong, tetap dibantu untuk hafalannya gitu. Jadi walaupun menang lomba, jangan sampai kita punya sifat sombong dan merasa diri kita itu lebih baik kayak gitu. Masya Allah, ibu yang sangat luar biasa ya pemirsa. Ucapin dong ucapan selamat hari ibu ke ibunya gimana? Terima kasih ibu gitu. Mungkin ada Iya, Mas. pesan butuh hari ibu ini yang sehari yang Mau bilang apa spesial. sama mama? Seperti itu. Buat Mama, terima kasih telah membimbing kami berdua dari awal sampai saat ini bisa menjadi juara terus pada saat lomba dan menjadi penyemangat selama ini. Sama-sama. Ayo adiknya yang perempuan ada ya ucapin yang Selamat perempuan. hari Ibu. Terima kasih sudah membesarkan aku selama ini. Dipeluk Sama-sama. dong ibunya, ya dipeluk. Insya Allah. Harapan lain untuk anak apa Bu? Semoga tetap istiqomah menghafalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya bisa dihafalkan oleh orang yang berhati bersih. Karena Al-Quran itu suci, jadi semoga mereka kelak dapat menghafal Al-Quran sampai hatam 30 juz ya Mas, adik ya. Semangat Amin. terus menghafal Al-Quran. Semangat adik-adik, semangat. Masya Allah. Pesan untuk orang tua dalam mendidik anak menjadi Al-Quran Bu, bisa dipesankan melalui video ini. Wah, ini Untuk tidak orang ahli tua di dalam hal luar. ini. Ya, untuk orang tua di luar gitu. Pesan saya, karena visi misi setiap orang tua itu berbeda. Ada yang bervisi misi kalau kita punya anak harus memiliki materi yang banyak, saya bisa memiliki rumah atau mobil atau apa. Ada orang tua yang visi misinya anak kita harus pinter di agama, ada yang pinter di akademik. Sebagai hafiz Quran itu kita harus merelakan, meluangkan waktu dan tenaga, komitmen yang besar bagi anak-anak kita untuk menjadi penghafal Quran. Jadi jangan patah semangat, jangan lelah memberi anak-anak kita semangat bahwa mereka pasti bisa menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu memang berat dan harus bersabar. Menghafal itu harus bersabar, melestarikan hafalan atau melanggengkan hafalan itu juga harus lebih bersabar lagi, apalagi untuk orang tua. Apalagi saya kan, misalkan mereka seorang diri ya, karena ayahnya kan sudah meninggal. Iya. Oh, Jadi ayahnya sudah meninggal. iya, jadi materi dan tenaga itu kita nggak boleh merasa eman gitu. Nanti kita untuk menghafal anak itu kan pasti ada biayanya. Iya.
Jadi nggak usah ragu karena membesarkan penghafal Quran itu pasti Allah kasih aja rezeki buat kita. Insya Allah ada aja rezekinya untuk mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah jangan merasa aduh eman buat uangnya buat bareng ngaji, buat begini. Aduh ngapain sih buat biayain anak gitu kan. Iya, Lebih baik rawat diri. Biasanya orang uangnya tua zaman kayak gitu. Iya, ya. jangan mementingkan materi itu insya Allah anak ada rezekinya. Tapi kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, insya Allah anak-anak inilah yang akan mengantarkan. Meneruskan. Iya, yang akan memberi doa sama kita nanti. Iya. Al-Quran yang dibaca nanti sampai ke alam kubur kita. Jadi jangan merasa eman tenaga, waktu, pikiran dan materi buat anak-anak kita menghafal Al-Quran itu aja. Masya Allah, bukan ibunya. Ibu siapa tadi? Masya Allah lupa Bu ibu. Sri Rahayu. Oh, Sri Rahayu ya. Demikian tadi obrolan dari kita dengan Ibu Sri Rahayu, bagaimana beliau mendidik kedua anaknya sehingga bisa menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Semoga dalam talk spesial Hari Ibu ini kita bisa menjadikan informasi, inspirasi dan edukasi bagi kita semua dan juga membawa kemanfaatan bagi kita semua. Iya, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Dahlan TV dan jangan lupa juga like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian, oke? Supaya channel ini tuh terus berkembang dan bisa menghadirkan tontonan yang inovatif, informatif, kemudian edukatif serta menghibur kita semua. Baik, sampai jumpa di Dahlan Talk selanjutnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.